Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Seluruh tubuh Long Hao Shen tiba-tiba merasakan kenaikan gelombang energi. Di momen itu gelombang cahaya menyebar dari tubuh Long segera meledak, dengan kedua tangan memegang pedang raja, cahaya warna-warni yang intens dari pedang raja. Di udara, serangan raksasa cahaya putih berkibar di seluruh langit, dan pedang cahaya dengan kekuatan yang kuat. Ketika mengenai Long Hao Shen lagi, kekuatannya tidak persis sama seperti sebelumnya. Sinar warna-warni dari perisai siput ilahi matahari dan bulan berubah menjadi perisai yang besar. Namun, kekuatan serangan pedang cahaya raksasa itu menakutkan, karena masih mengenai tekanan Long Hao Shen dibuat turun ke bawah. Di udara dia menyemburkan darah. Raksasa itu mengambil langkah keluar dan menginjak langsung di tempat Long Hao Shen dipukul ke tanah. Tapi kemudian, tiba-tiba, cahaya di langit berubah. Sinar matahari cerah pertama tiba-tiba menjadi gelap, matahari condong ke barat, dan sepertinya malam datang lebih awal dari biasanya. Malaikat keabadian tercengang oleh perubahan itu. Namun, kaki pedang raksasa itu masih menginjak dengan keras. Deru bumi membuat Raja Iston menutup matanya. Menginjak yang menakutkan, bahkan jika Long Hao Shen tidak mati, dia masih akan merasakan luka serius. Batu ilahi matahari dan bulan. Malaikat keabadian mendongak ke langit dengan ragu. Batu dewa matahari dan bulan adalah harta karun, mengandung esensi matahari dan bulan yang paling murni di alam. Dengan kekuatan yang cukup untuk mendesaknya, itu bisa berubah siang dan malam sebelumnya, untuk menggantikan siang dan malam. Itu selalu menjadi salah satu harta terbesar Iston, tetapi sebelumnya, malaikat keabadian mendengar bahwa batu itu telah dicuri. Tidak ada yang menyangka itu akan muncul saat ini. Itu bukan milik Raja Iston maupun naga suci. Kemudian, jelas, itu milik Long Hao Shen. Pada saat inilah raksasa yang perkasa dan hampir tak terkalahkan itu tiba-tiba menggigil. Meskipun dia hanya gemetar, karena tubuhnya sangat kecil, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian cahaya aneh mulai menyebar dari kaki raksasa itu, dan tubuhnya tampak benar-benar membeku. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. Cahaya 9 warna berkedip-kedip. Sinar cahaya yang lembut namun istimewa naik ke atas, dan pada saat yang sama, matahari dan bulan di langit yang bergantian juga tampak membeku dalam posisi yang tepat. Matahari dan bulan berputar dan berbaur di udara, dan kekuatan mengerikan dari langit dan bumi membuat malaikat keabadian, naga suci, dan Raja Iston bergidik. Bahkan jika kekuatan mereka kuat, kekuatan mereka kecil ketika melawan kekuatan ilahi langit dan bumi. Bahkan dewa tidak dapat bersaing dengan kekuatan surga karena dewa lahir di antara langit dan bumi. Cahaya 9 warna menyebar ke setiap sudut tubuh raksasa itu. Pada saat ini, matahari dan bulan di langit tampaknya telah menyelesaikan integrasi terakhir. Cahaya 2 warna emas dan putih besar terbentuk di langit. Itu adalah kombinasi sempurna antara matahari dan bulan, dengan kilau sempurna yang mengumpulkan api pada raksasa 1000 meter itu. Di bawah glasir malaikat keabadian yang tak bernyawa, bila cahaya raksasa itu meleleh di hadapan kekuatan ilahi langit dan bumi. Dewa cahaya matahari dan bulan melesat lurus seperti ramrod turun ke tanah. Sesosok muncul dalam cahaya. Tidak ada kotoran di baju besi suci. Dia memegang pedang raja dengan tangan kanannya. Di tangan kirinya, tinggi di atas kepalanya, perisai cahaya 9 warna yang bersinar-bersinar terang. Saat dia menyerap sejumlah besar cahaya matahari dan bulan, tubuhnya berubah menjadi campuran putih mengkilap dan emas. 9 warna, senjata ilahi, naga suci dan Raja Iston keduanya berbicara hampir bersamaan. Mereka saling memandang, dan mereka melihat ketakutan dan keterkejutan di hati satu sama lain. Naga suci bahkan lebih takut daripada Raja Iston.
Jika itu digunakan untuk melawan dirinya sendiri, hanya dengan satu pukulan dari senjata ilahi ini, dia mungkin sudah terbunuh. Malaikat keabadian bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Hao Shen dapat menghancurkan raksasa cahaya dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat, yang dekat dengan kekuatan setengah dewa. Bahkan jika itu hanya kondensasi kekuatan spiritual, kekuatan keseluruhan bisa melebihi mereka yang memiliki langkah 9 dari peringkat 6. Yang ditunjukkan oleh Long Hao Shen adalah kekuatan tertinggi dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Matahari dan bulan bergantung dengan hati yang sebenarnya, dipandu oleh cahaya, dilindungi oleh dewa. Ini adalah kata-kata asli yang ditinggalkan oleh dewa bulan dan matahari. Saat dia mencoba menafsirkan sedikit demi sedikit, dia secara bertahap menyadari bahwa hanya saat fajar atau senja, ketika matahari dan bulan bergantian, perisai dapat mengerahkan kekuatan penuhnya yang luar biasa. Dan setidaknya kultivasi dari langkah 9 dari peringkat 3 diperlukan untuk mengaktifkan kekuatan ini. Dengan kata lain, ketika Long Hao Shen mencapai langkah 9 dari peringkat 3, dia akan memiliki kekuatan untuk menggunakan senjata super ini. Sinar cahaya putih dan emas berkilauan di antara langit dan bumi. Kekuatan kekacauan malaikat keabadian tampaknya sangat terpengaruh. Dan saat tubuhnya bergetar, kehadirannya yang menakutkan setara dengan Kaisar Dewa Iblis dengan cepat melemah. Dan seluruh dunia Iston tampaknya menjadi ilusi di bawah sinar matahari dan bulan yang bersinar. Temanku, tolong berhenti. Jika tidak, wilayah keabadian kita akan dihancurkan, kata Raja Iston kepada Long Hao Shen dengan gugup. Cahaya emas dan putih perlahan menyatu, dan perisai matahari dan bulan tidak menyerang lagi. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, matahari bergantian dengan bulan. Long Hao Shen bersinar dengan lampu warna-warni di langit. Dan 9 cahaya warna-warni perisai siput matahari dan bulan telah kembali menjadi 7 warna. Dengan hantaman perisai siput matahari dan bulan itu benar-benar membalikan keadaan. Sejak pertama kali dia menerima Dewa Matahari dan Batu Bulan, Long Hao Shen sudah bisa merasakan efeknya. Tepatnya, perisai siput ilahi memberi petunjuk pada hatinya. Pada saat ini, jika dia menggunakan Dewa Matahari dan Batu Bulan bersama dengan perisai bulan dan melakukan serangan, itu pasti cukup untuk mengubah jalannya peristiwa. Tetapi dia juga merasa bahwa karena rotasi bulan yang tidak biasa, perisai bulan tidak akan dapat mengeluarkan kilau senjata ilahi lagi setidaknya selama 3 hari. Meskipun perisai sudah redup, Long Hao Shen telah pulih dan sekarang dalam kondisi puncaknya dalam cahaya matahari dan bulan. Menatap malaikat keabadian, Long Hao Shen pulih di kejauhan dan sekarang dalam kondisi puncaknya dalam cahaya matahari dan bulan. Long Hao Shen menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku ingin tahu apakah aku lulus ujianmu. Aura malaikat keabadian sebelumnya dari puncak 9 tingkat telah benar-benar melemah saat ini, dan rasanya aura yang dia pancarkan sekarang hampir sama dengan naga suci. Aura itu jelas berada pada kondisi puncak Long Hao Shen, yang masih memegang pedang raja. Dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, pancaran perisai yang mekar sebelumnya memberinya kejutan besar. Kamu lulus ujian. Malaikat keabadian mengangguk ke Long Hao Shen. Pada saat itu, seluruh dunia Iston tiba-tiba berubah menjadi 9 warna. Long Hao Shen berada di tengah 9 warna. Sebuah suara dingin bergema di udara, kebijaksanaan yang tangguh dan kuat, kau telah lulus ujian. Anda telah melewati 3 ujian roh. Mulai sekarang, Anda adalah pemilik keabadian dan penciptaan. Malaikat keabadian akan memberitahumu detail tahta. Berita bagus ini datang begitu tiba-tiba namun seperti yang selalu dia harapkan. Mata Long Hao Shen menjadi basah dengan tatapan kusam. Sejak pertama kali dia melihat meterai tahta yang begitu kuat hingga hari ini, 10 tahun telah berlalu. Selama 10 tahun terakhir, dia berlatih keras dan menanggung banyak kesulitan. Sampai hari ini, dia akhirnya memiliki tahta keabadian dan penciptaan tahta segel dewa sendiri,
itu adalah keabadian dan penciptaan tahta segel leluhur dewa yang tidak pernah digunakan. Pada saat ini, perasaannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata kegembiraan, itu adalah kebahagiaan dan kesenangan yang teramat sangat, semacam persetujuan spiritual. Dia tiba-tiba teringat waktu di Menara Keabadian, kalimat terakhir yang dikatakan Yi Lai Kexi sebelum dia pergi, mengambil bintang dengan tangan menggenggam matahari dan bulan, tidak ada orang lain sepertiku di dunia ini. Kegelapan akhirnya pecah dalam terang keabadian. Kaisar Dewa Iblis, akhirnya aku memenuhi syarat menghadapimu. Di udara, malaikat keabadian, naga suci, dan Raja Iston membungkuk kepada Long Hao Shen ketika seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya 9 warna. 3 penguji dengan hormat berkata, para penjaga domain keabadian memberi hormat kepada tuan mereka. Long Hao Shen buru-buru menjawab, kalian bertiga tidak perlu begitu, bangunlah. Mereka bertiga bangkit. Malaikat keabadian kemudian berkata, Tuan, apakah Anda ingin tahu tentang ketiga pencobaan ini? Long Hao Shen mengangguk. Dia sudah menebak sesuatu tetapi ingin membuktikannya. Malaikat keabadian berkata, alam keabadian itu sendiri adalah alam dengan kesadaran dari tahta keabadian dan penciptaan, oleh karena itu, jika Anda ingin diakui oleh tahta, Anda harus mengikuti ujian ini. Tahta keabadian dan penciptaan adalah tempat kedudukan Dewa Pencipta. Ini adalah artefak nyata, jauh lebih kuat bahkan lebih dari yang ada di tangan Anda. Perisai Anda hanya dapat melepaskan kekuatan artefak supernatural dalam keadaan khusus. Itu hampir tidak dianggap sebagai senjata ilahi. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan hilang di bintang-bintang ketika Dewa Pencipta membagi dirinya menjadi 100 dewa untuk mengendalikan semua bidang. Ia mengikuti takdirnya sendiri dan tiba di planet Anda dengan dituntun oleh takdir, selagi menunggu kelahiran baru sang pemilik. Tahta ilahi kekekalan dan penciptaan adalah tempat kedudukan penciptaan. Mata Long Hao Shen tertuju pada mereka saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tahta memberi Anda kekuatan terbesar, dan dengan memilikinya, itu seperti Anda diberikan tahta oleh Dewa Pencipta, tanpa harus khawatir tentang kedatangan pada kultivasi Dewa Kemacetan. Jantung Long Hao Shen berdetak kencang dan berkata, kamu bilang Dewa Kemacetan adalah jutaan jiwa spiritual. Malaikat keabadian mengangguk dan berkata, ya. Ujian terakhir yang Anda miliki barusan adalah 1 juta kekuatan spiritual yang disimulasikan oleh kekuatan domain keabadian. Menurut instruksi Dewa Keabadian, selama Anda bertahan selama 1/4 jam di bawah serangan saya, Anda akan lulus ujian. Tapi aku tidak berharap Anda mengalahkan kekuatan simulasiku dengan senjata perisai Anda. Meskipun senjata perisai Anda tidak dapat dibandingkan dengan tahta keabadian, itu masih dalam domain tahta. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa Dewa Keabadian? Malaikat keabadian berkata dengan hormat, Dewa Keabadian adalah jejak pemikiran ilahi yang ditinggalkan Dewa Pencipta di atas tahtanya. Dan dia adalah penguasa sejati dari domain keabadian. Tapi dia tidak sering keluar, jadi dia memintaku untuk memberitahumu sebagai gantinya. Setelah Anda menyelesaikan semua tugas, maka misi tahta keabadian dan penciptaan ilahi di dunia ini selesai. Itu akan mengikuti takdir dan melanjutkan ke tempat lain. Long Hao Shen sekarang sepenuhnya mengerti. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak akan selalu mengenalinya sebagai tuannya. Itu hanya dipinjamkan kepadanya, atau tanah suci. Itu saja. Itu adalah kursi Dewa Pencipta, dan bagaimana itu bisa digunakan untuk dirinya sendiri selamanya. Pada saat ini, cahaya 9 warna di langit tiba-tiba menjadi intens namun tetap tenang. Sebuah suara damai namun tanpa emosi terdengar, Long Hao Shen, ikuti bimbingan karma. Lacak alasan sebenarnya mengapa 6.000 tahun yang lalu, ras iblis turun ke sini, untuk mencegah kehancuran dunia dan cari tahu sumber yang mencegah dunia dari kehancuran dan kehancuran.
Tahta ilahi keabadian dan penciptaan datang ketika planet itu dihancurkan dan akan menyertainya. Anda adalah orang yang terpilih. Ujiannya sudah selesai. Cahaya 9 warna yang kuat naik turun dalam ritme kemudian membentuk lingkaran di sekitar tubuh Long Haoshen. Saat berikutnya, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya tenggelam dalam kekuatan khusus. Itu adalah kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya, dan kekuatan kekacauan ini tampaknya berubah karena tubuhnya. Atribut cahaya yang akrab mulai muncul, dan pada tingkat yang mengkhawatirkan, ketika jiwa dan tubuhnya bersama-sama tumbuh dalam proses pertumbuhan dan penciptaan. Di kuil Ksatria, Long Xingyu dan anggota kelompok pemburu iblis secercah cahaya harapan sedang menunggu dengan cemas. Sebulan telah berlalu sejak awal konfrontasi dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tetapi mereka belum menerima berita apapun dari Long Haoshen. 20 hari sebelumnya, Zhang Fangfang dan Han Yu telah menyelesaikan tes mereka. Dengan tahta ilahi mereka yang disegel, hingga sekarang, kuil ksatria belum pernah terjadi sebelumnya memiliki 5 ksatria segel ilahi. Namun, Long Xingyu dan kelompok pemburu iblis tidak senang sama sekali, karena yang paling mungkin menjadi ksatria segel ilahi belum kembali. Dia masih dalam ujian. Sudah sebulan. Mengapa dia belum kembali? Mungkin ada yang salah. Lin Xin berkata dengan ekspresi khawatir. Chen Ying'er menatapnya dengan tajam. Diam. Cai Er berdiri di samping Long Xingyu, menunggu dalam diam. Meskipun dia tetap diam, dia merasa lebih cemas daripada orang lain. Long Xingyu mencoba menenangkan mereka dan berkata, belum pernah ada ujian selama sebulan untuk memenangkan persetujuan dari tahta ilahi yang disegel. Oleh karena itu, Haoshen memiliki peluang tinggi untuk lulus ujian. Jangan khawatir, bahkan jika Haoshen tidak bisa mendapatkan persetujuan tahta segel ilahi, tidak akan ada salahnya. Kenyataannya adalah bahwa hanya 5 tahta ilahi tersegel lainnya yang tidak akan menyebabkan kerusakan apapun karena itu hanya 5 tahta ilahi tersegel lainnya. Tidak ada yang tahu persis betapa kuatnya itu, menjadi leluhur pertama dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel. Saat Xingyu menghibur semua orang, tiba-tiba, semua orang langsung merasa pusing. Ada apa? Semua orang di sini cukup sensitif untuk merasa ada yang tidak beres. Mereka segera merespons. Kemudian mereka menemukan bahwa bumi tampak bergetar bersama dengan seluruh benteng pengusir naga. Jangan bilang kalau ini naga bumi yang berbalik. Long Xingyu diliputi keterkejutan. Naga bumi tidak umum terjadi di darat tetapi juga bukan sesuatu yang tidak ada. Selain itu, begitu itu terjadi, kerusakan yang cukup besar bisa terjadi. Benteng pengusir naga adalah salah satu dari 6 benteng besar umat manusia yang tak tertembus. Jika pembalikan kuat naga bumi terjadi, maka pukulan itu tidak akan tertandingi. Namun, getarannya tidak meningkat. Meskipun guncangan benteng pengusir naga mengejutkan semua orang, itu hanya bergetar pada tingkat tertentu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan merembes keluar dari tanah tanpa peringatan apapun, dan kemudian, tidak jauh dari semua orang, patung yang mewakili tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang tersegel tiba-tiba menyala. Patung hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi 9 warna yang sangat indah, diikuti oleh kolom cahaya yang keluar dari patung itu dan kemudian melayang ke atas. Anehnya, kolom cahaya tidak menghancurkan bangunan apapun, tetapi berlari keluar dari gunung dalam sekejap, langsung ke udara. Pemandangan indah ini bahkan bisa dilihat dari jarak ratusan mil. Cahaya 9 warna yang cemerlang menembus awan dan terbang lebih tinggi ke langit. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel, jangan bilang, Haoshen, dia. Saat dia melihat tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel bersinar, Long Xingyu merasa seolah-olah hatinya ditarik kencang. Tidak ada perubahan yang pernah bersinar begitu terang ke tahta primordial. Apa artinya ini? Aura bermartabat menyebar dari seluruh benteng pengusir naga. Pasukan suku iblis di kejauhan terkejut.
Mereka juga melihat 9 warna bersinar. Bagi mereka, aura bermartabat menjadi penindasan yang berat. Di langit, kolom cahaya 9 warna secara bertahap meluas. Singgasana besar setinggi sekitar 100 kaki perlahan muncul. Ukurannya terlalu besar. Klan iblis semua melihatnya dengan jelas. Dan tekanan itu begitu mengancam dan menakutkan sehingga iblis berperingkat rendah hampir membeku. Beberapa prajurit iblis peringkat ketiga benar-benar lumpuh karena gemetar. Jika tekanan terus meningkat, itu mungkin membunuh mereka. Ketakutan itu berbeda di pihak iblis. Para ksatria kuat di benteng pengusir naga benar-benar tenggelam dalam keterkejutan. Untuk 6 patung tahta ilahi tersegel, hampir setiap ksatria di atas peringkat 5, pernah melihatnya sebelumnya. Kuil ksatria selalu memiliki seorang ksatria segel ilahi. Namun, dibandingkan dengan singgasana besar setinggi 10 kaki, 9 warna yang bersinar, tahta lain yang pernah menumpahkan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tampaknya telah meredup. Cahaya 9 warna memiliki aura khusus. Cahaya 9 warna terpancar, tetapi tidak ada kebingungan sedikit pun yang ditampilkan. Itu sangat kabur. Di belakang tahta ilahi tersegel, cahaya 9 warna secara bertahap membentuk cincin di sekitar satu sama lain saat bersinar. Semua kelegaan itu begitu hidup. Tetapi dibandingkan dengan patung hitam, putih mengkilap ini tampak bangsawan tertinggi. Sesosok cahaya dan bayangan perlahan-lahan melemparkan cahaya yang sangat besar ke tahta ilahi tersegel di depannya. Sosok cahaya dan bayangan itu mengenakan baju besi 9 warna dan memegang pedang emas besar yang bersinar dengan cahaya 8 warna. Armor itu menutupi seluruh wajahnya. Namun, sosok luar biasa ini jelas tingginya lebih dari 500 meter. Perlahan, dia duduk di tahta ilahi tersegel yang tak tertandingi, seolah-olah dewa sejati telah turun ke bumi. Pada saat dia duduk di tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang disegel, tekanan yang tangguh dan menakutkan mencapai puncaknya. Semua tubuh prajurit klan iblis peringkat 3 atau 4, langsung meledak terbuka dan berubah menjadi daging dan darah di depan tekanan yang mengerikan ini. Ya, bayangan besar itu adalah Long Hao Shen yang duduk pada tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Ilahi keabadian dan penciptaan.